Belum lama ini muncul pernyataan calon presiden yaitu Anies Baswedan yang menyinggung soal pembangunan IKN saat hadir dalam dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anies beranggapan bahwa IKN justru menciptakan ketimpangan baru di Indonesia. Karena membangun satu kota cukup megah di tengah hutan dan meninggalkan daerah-daerah lain. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah bukan dengan membangun satu kota, tetapi membangun semua kota-kota di seluruh Indonesia. Pernyataan tersebut menimbulkan berbagai pandangan dari banyak pihak. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa perencanaan wilayah dan kota juga memiliki kapasitas untuk ikut andil dalam menyampaikan pendapat kami dari sisi akademisi. Sebelum itu, mari kita sama-sama melihat bahwa ide pemindahan ibu kota telah ada sejak kepemimpinan Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957 dengan memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara. Alasannya karena letaknya yang berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Ide-ide pemindahan ibu kota juga terus muncul. Pada masa Orde Baru, kepemimpinan Presiden SBY hingga puncaknya digarap serius pada pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020 hingga 2024. Urgensi pemindahan ibu kota dirangkum dari buku saku pemindahan ibu kota negara yang diterbitkan oleh Kementerian PPN atau Perencanaan Pembangunan Nasional. Setidaknya beberapa urgensi dari pemindahan ibu kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Yang kedua, kontribusi ekonomi Pulau Jawa pada 59,0% terhadap PDB nasional. Ketiga, krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur. Keempat, pertumbuhan urbanisasi sangat tinggi, mengakibatkan dampak kemacetan tinggi dan kualitas udara yang tidak sehat. Yang kelima, penurunan daya dukung lingkungan Jakarta. Dan yang terakhir, ada ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Akhirnya kita bisa masuk pada solusi penyelesaian yang ditawarkan untuk mengurangi atau mengatasi ketimpangan pembangunan wilayah, khususnya akibat pembangunan IKN terhadap seluruh wilayah ataupun kota-kota di Indonesia, dapat dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan yang tepat sebagai berikut. 1. Pengembangan infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur seperti transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi dapat membuka aksesibilitas dan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan merangsang pertumbuhan di wilayah-wilayah yang kurang berkembang. 2. Pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja dapat membantu menciptakan keunggulan kompetitif di suatu wilayah dan mengurangi ketimpangan dalam lapangan pekerjaan dan pendapatan. 3. Pengembangan sektor ekonomi. Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor ekonomi tertentu yang sesuai dengan keunggulan wilayah dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja baru. 4. Pemberdayaan lokal. Memberikan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah atau otonomi daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan ekonomi dapat meningkatkan partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan. 5. Kebijakan pemerintah yang inklusif. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan merata, termasuk kebijakan fiskal dan perpajakan yang adil, insentif investasi untuk wilayah tertentu, dan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain solusi tersebut, solusi bagi wilayah penyangga sekitar IKN yang mengalami ketimpangan dapat dilakukan dengan konsep yang diajukan oleh Raharjo Adi Sasmita. Konsep tersebut adalah konsep suntikan kepada wilayah pengaruh atau injection to influence the region. Konsep ini dilakukan dengan injeksi investasi pada proyek pembangunan di wilayah penyangga tersebut.